Selamat pagi, siang, malam, Romo dan teman-teman. Kali ini kami akan membahas kasus menggunakan algoritma naive Bayes. Jadi anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Wendy Wicaksana dengan NIM 192, teman saya Rahmawan dengan NIM 214, dan Aldino dengan NIM 194. Oke, pokok pembahasannya di sini ada 3. Yang pertama itu pemikiran dasar, kedua metodologi, dan yang ketiga hasil dan analisis. Pemikiran dasar, apa masalah dalam penelitian ini? Eh, apa yang akan dipecahkan? Jadi, yang akan dipecahkan adalah masalah mendasar yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini, pengembangan model prediktif yang dapat mengidentifikasi individu yang terkena diabetes atau tidak. Ini merupakan tantangan penting dalam bidang kesehatan masyarakat, mengingat prevalensi diabetes yang terus meningkat di seluruh dunia. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun model prediktif yang dapat mengklasifikasikan individu sebagai penderita diabetes atau non-diabetes berdasarkan pada kombinasi faktor-faktor kesehatan yang ada di dalam dataset. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan alat yang dapat membantu dalam deteksi dini diabetes, sehingga memungkinkan intervensi yang lebih tepat waktu dan efektif. Apa yang dihasilkan? Jadi luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan sistem prediktif yang dapat membedakan individu yang terkena diabetes dari yang tidak berdasarkan pada informasi kesehatan yang tersedia dalam dataset. Sistem ini dapat berupa model klasifikasi yang dapat digunakan oleh profesional kesehatan untuk membantu dalam diagnosis dan manajemen diabetes. Manfaat. Jadi manfaat untuk masyarakatnya adalah masyarakat dapat memanfaatkan sistem ini sebagai alat untuk pemeriksaan diabetes yang lebih mudah dan cepat. Deteksi dini diabetes dapat mengarah pada pengolahan penyakit yang lebih baik dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Lalu untuk manfaat untuk ilmu pengetahuan itu, penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Pengembangan model prediktif yang lebih canggih dan akurat di masa depan dapat didasarkan pada metodologi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini juga membuka jalan untuk inovasi dan kemajuan lebih lanjut dalam deteksi dan penanganan diabetes. Langkah metodologi. Jadi, data ini berasal dari data set yang bagian BRVS. Ini adalah data setnya. Jadi data set ini berasal dari Amerika Serikat. Jadi terdapat 70.692 data. Dan data ini memiliki 22 atribut seperti diabetes binary, high BP atau high blood pressure, high cold atau high cholesterol. Habis itu ada seks itu eh, jenis kelamin, ada umur, ada edukasi dan ada pemasukan. Kita akan melihat deskripsi dari setiap fitur ini. Kenapa dia punya datanya 0101. Oke. Jadi sebenarnya data ini sudah dibersihkan dan dirapikan. Jadi ini sebenarnya datanya udah bagus, udah siap dipakai. Jadi tadi kenapa isinya 01? Karena di sini sudah ada pengkategorian. Seperti diabetes binary ini label 0 itu untuk tidak diabetes, 1 diabetes. Untuk high BP yang high blood pressure itu 0 untuk tidak ada tekanan darah tinggi dan 1 jika tekanan darah tinggi.
Lalu seperti high cold lagi, yaitu nol tidak ada kolesterol tinggi dan satu ada kolesterol tinggi. Jadi data setnya ini udah dikategorikan. Oke, jadi yang metode yang kami gunakan di sini adalah Gaussian knife bias. Gaussian knife bias adalah salah satu algoritma klasifikasi yang berbasis teorema bias. Ini adalah versi sederhana dari knife bias yang mengasumsikan bahwa nilai fitur dalam dataset diambil dari distribusi Gaussian atau normal. Lalu di sini kami karena fiturnya tadi ada 22, menurut kami itu sangat banyak, jadi kami akan melakukan seleksi fitur di sini. Kami seleksi fitur menggunakan Random Forest Classifier. Jadi Random Forest Classifier adalah algoritma ensemble yang terdiri dari beberapa pohon keputusan atau decision tree. Salah satu kegunaan dari Random Forest Classifier ini untuk melakukan seleksi fitur. Eh, Ini tata cara urutannya. Pertama itu kita import model dan library yang diperlukan, lalu kita import datasetnya. Lalu di sini ada di tahap pre-processing. Sebenarnya di tahap pre-processing ini kita tidak melakukan apa-apa karena data yang didapat tuh sudah dibersihkan dan dikategorikan seperti yang kami tunjukkan tadi. Jadi tahap ini kita hanya perlu mengecek tipe setiap kolom dan pastikan tidak ada data yang null. Selanjutnya itu ada hasil dan analisa. Nah, hasil seperti apa dan bagaimana saya tahu bahwa hasil sudah baik? Nah, di sini kita eh, ada eksplorasi EDA. Nah, di sini kita membuat visualisasi distribusi kelas target menggunakan conplot dari Seaborn dengan sumbu X-nya itu dia dia diabetes binary. Nah, di sini nol dan satunya itu ya kayak yang tadi dijelaskan sama teman saya, nol itu berarti tidak kena diabetes dan satu itu kena diabetes dan di sini kita eh, memiliki angka yang sama dari kedua diabetes dan tidak kena diabetesnya. Di sini kita membuat visualisasi beberapa distribusi target. Pertama itu ada diabetes binary, ada high BP, high cold dan cold check, BMI, smoker, stroke, dan heart disease attack, physical activity, rates, veg- vegans, heavy alcohol consume, any health score, no dog codes, gain hits, man hits, high hits, di work, sex, age, education, dan income. Kita menampilkan seluruh visualisasi dari eh, beberapa fitur, beberapa label yang tadi, beberapa label yang ada. Nah, di sini kita membuat eh, figur sebuah heat map. Ya, di sini kita core matrixnya itu untuk menghitung matriks kolerasi antar setiap pasangan fitur dalam dataset. Lalu di sini ada sense heat map itu membuat heat map dari matriks kolerasi dan anode true itu untuk menampilkan nilai kolerasi di setiap sel heat map. Dan FMP, FMT 2F itu untuk kolerasi hingga dua angka desimal. Di sini ada key map dengan nama Colworm. Di sini skema warna untuk menyortir kolerasi positif dan negatifnya. Lalu di sini kita menambahkan judulnya, yaitu dengan PLT title dengan kasih namanya itu heatmap kolerasi fitur, dan kita menampilkannya.
Di sini kita melihat statistik dari datanya. Di sini kita melihat beberapa min uh, dan max-nya. Terus di sini ada minimumnya juga di sini. Oh. Terus di sini melakukan seleksi fitur menggunakan random forest classifier. Nah, di sini pertama kali kita menggunakan apa untuk mendropnya itu kita menggunakan DF drop diabetes binary yang kita, lalu menghapus kolom target yaitu diabetes binary-nya. Lalu di selektor varians threshold itu kita menginisialisasi selektor dengan threshold-nya itu 0,01. Lalu X variance uh, selection fit transform itu memilih fitur mendasarkan threshold. Lalu selection column variance menggunakan X columns itu kita mendapatkan nama fitur yang dipilih. Lalu kita menyimpan dataset fitur yang dipilih itu di sebuah objek X. Lalu kita menghapus fitur memiliki kolerasi tinggi, threshold 0,8. Lalu kita menggunakan kolerasi antar fitur dihitung dan fitur yang memiliki kolerasi lebih dari threshold akan dihapus. Nah, di sini kita core matrix-nya itu untuk menghitung kolerasi antar fitur dan upper core matrix core matrix where itu untuk mengambil setengah atas matriks kolerasi. Nah, di sini to drop itu mendapatkan fitur yang akan dihapus. Lalu eh, terus kita menghapus fitur yang memiliki kolerasi tinggi itu di X. Nah, lalu kita menggunakan model berbasis pohon seleksi fitur random forest classifier digunakan untuk menilai pentingnya setiap fitur memprediksi target. Nah, di sini kita menggunakan CLV random forest classifier itu untuk inisiasi model random forest dengan estimasinya itu 100 dan random stats-nya 42. Di sini kita melatih model dengan dataset yang telah diproses tadi. Lalu menghitung pentingnya setiap fitur dan memilih fitur dengan pentingnya di atas rata-rata. Di sini kita menggunakan fitur importance PD data frame itu untuk menghitung tadi. Lalu kita di sini model selection from modelnya itu menggunakan selection model untuk memilih fitur dengan pentingnya di atas rata-rata. Lalu kita menggunakan X model selected itu untuk memilih fitur berdasarkan model. Selection column model itu untuk mendapatkan nama fitur yang dipilih dan X sel- X selection columns model itu menyimpan data set dan dengan fitur yang dipilih. Lalu kita menampilkan fitur yang dipilih yaitu di sini kita menampilkan fitur dipilihnya itu adalah Hike BP, BMI, Gain Health, Main Health, Physical Health, AIDS, Education, dan Income. Oke, selanjutnya itu learning model. Di sini itu pertama membagi dataset itu menjadi antara training set, di mana itu nilainya 80% dan test set yaitu 20%. Nah, selanjutnya itu dengan melatih model naive Bayes-nya dengan Gaussian MB, dan kemudian selanjutnya itu memprediksi pada test setnya dengan eh, Y prediction. Kemudian mengevaluasi modelnya dengan akurasi skornya itu, dan kemudian ditampilkan dengan akurasi dan classification report. Kemudian menggunakan confusion matrix untuk menampilkan confusion matrixnya. Di sini akurasi dari confusion matrixnya di sini yang dari datanya itu yang terdapat benar-benar terdapat
tidak tidak mengalami diabetes itu di sini ada 5.306. Sedangkan yang untuk yang diabetes yang terdeteksi diabetesnya itu ada 4.741 dengan akurasi 71,05%. Dan yang dinilai sebagai akurasi yang dihasilkan yang lumayan baik loh. Selanjutnya di sini keterbatasannya dalam perjalanan penelitian ini, kami mengidentifikasi beberapa keterbatasan yang mempengaruhi kedalaman analisis dan generalisasi temuan kami. Pertama-tama, kami dihadapkan pada keterbatasan dalam struktur dataset yang kami gunakan. Meskipun dataset telah dipersiapkan dengan kategorisasi yang diperlukan, namun pengkategorisasi ini pada beberapa kasus dapat membatasi kemampuan kami untuk mengeksplorasi lebih dalam. Pengkategorisasian sebelumnya mungkin telah mengorbankan informasi yang berharga tentang variasi dalam data yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang pola dan hubungan di antara variabel-variabel yang terlibat. Selain itu, kami juga menghadapi keterbatasan dalam pemahaman kami tentang ilmu pengetahuan kesehatan yang menyebabkan hal ini kami mungkin belum sepenuhnya memanfaatkan potensi penuh dari faktor-faktor kesehatan yang tersedia dalam dataset. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di penelitian ini bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang terkena penyakit diabetes atau tidak. Berdasarkan penelitian ini, model yang dihasilkan belum cukup optimal karena tingkat akurasinya hanya 71%. Model yang dihasilkan ini kecenderungan prediksinya yang benar terhadap kelas no diabetes. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.